Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Dan semoga di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kultum tentang pentingnya ikhlas selama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya mengajarkan keikhlasan. Dalam hadis disebutkan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam amalan qiyam Ramadan juga disebutkan, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Lalu bagaimana cara kita ikhlas selama di bulan Ramadan? Yang pertama, kita bisa lakukan hal-hal dengan ikhlas, dengan tidak riya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mau aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih samar daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syirik khafi atau syirik yang samar, yaitu ketika seseorang melakukan sholat lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain." Perbuatan riya tidak akan dipedulikan oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sama sekali tidak butuh sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan juga perbuatan syiriknya." Imam Nawawi mengatakan, perbuatan riya sama sekali tidak membuahkan pahala, maka akan menambahkan dosa. Lalu yang kedua, yaitu menyembunyikan amalan soleh. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafiyya." Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu merasa cukup, dan orang yang mengasihkan diri. Jadi maksud al-khafi dalam hadis tersebut yaitu tidak terkenal, tidak masyhur, lalu nggak terasing untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan juga mengurus dirinya sendiri. Maka termasuk ke dalam orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang menyembunyikan amalan solehnya. Atau amalan tersebut yaitu sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Salah satunya yaitu orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Lalu yang terakhir yaitu beribadah bukan untuk orientasi dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan ditambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka akan diberikan kepadanya sebagian darinya, dan tidak akan ada baginya sedikit bagian pun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah hamba dinar, dirham, qatifah, dan khamisah. Jika diberi mereka ridho dan jika tidak diberi mereka tidak ridho, dia akan celaka dan dia akan kembali binasa." Mengapa dikatakan hamba dinar, dirham, dan pakaian yang mewah? Karena mereka beramal hanya untuk mendapatkan harta-harta tersebut, bukan untuk mengharapkan wajah Allah.
Dan orang yang mengharapkan wajah Allah ketika beramal adalah orang-orang yang disebut hamba Allah sejati. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat dari bahasan tadi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.